Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diah Setiawati Dewanti, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masih di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, kita kali ini membahas tentang cost benefit analysis. Cost benefit analysis ini adalah konsep di mana kita membandingkan ya antara biaya dan manfaat. Baik, bagaimana sih cara menghitungnya, Bu? Cost benefit analysis di dalam ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Langkah pertama, kita harus mendefinisikan ruang lingkup analisa kita. Tentukan siapa saja yang masuk dalam analisa ini, gitu ya. Apa biayanya, proses apa manfaatnya, gitu ya. Lalu ini levelnya apa? Mau level kabupaten, mau nasional, atau malah yang lebih besar lagi, global, gitu ya, internasional. Nah, kalau kita sudah menentukan itu adalah level tertentu, maka kita bisa memahami ini ruang lingkupnya di sisi mana. Ruang lingkup dari sisi geografis kah, letaknya kah, ya. Kalau dari sisi geografisnya harus ada letak batasan-batasannya. Contohnya cost benefit analysis dari perhitungan waduk gitu ya. Nah, kita harus lihat waduknya ada di posisi mana. Dan kita juga harus pahami siapa saja nih stakeholder yang terlibat dan siapa saja stakeholder yang berperan penuh terhadap perhitungan ini. Itu adalah langkah pertama. Nah, langkah kedua adalah identifikasi seluruh potensi dampak fisik ya dari proyek tersebut. Buat dari listnya, uraian-uraian list dampak proyek tersebut, mulai dari inputnya sampai outputnya. Kalau input berarti termasuk dari sisi tenaga kerja dan juga modalnya, jangan lupa dihitung juga. Nah, kesulitan yang ada pada melihat atau identifikasi potensi dampak ini adalah biasanya kadang-kadang saat kita mau terjun, karena ini belum diimplementasikan ya, saat kita mau terjun kita bingung, dampaknya apa saja ya, karena kira-kira kita belum merasakan itu gitu ya, dan itu yang biasanya sulit untuk diidentifikasi. Dan yang kedua, oke lah, kita mungkin bisa tanya nih oleh para ahli. Para ahli biasanya memiliki opini yang cukup banyak, sehingga itu menjadi kontradiktif dengan proyeknya. Yang ketiga adalah identifikasi dampak tersebut yang menyangkut dari manfaat dan biaya. Nah, manfaat dan biaya kita harus bedakan dari dua hal. Dari konsep cost benefit analysis kita melihat jika dia benefit atau manfaat, maka outcome-nya harus menghasilkan suatu peningkatan kepuasan. Kalau itu dari sisi biaya atau cost, maka dia harus dihitung sebagai pengurangan kepuasan dari individu tersebut. Nah, ini yang akan membedakan, karena kadang-kadang dari cost benefit analysis kita lihat dari utilitas atau kepuasan. Kalau dari investor asing atau investor swasta, mereka yang melaksanakan ini ya proyek tersebut biasanya mereka melihat adalah keuntungan, bukan kepuasan. Kalau dia meningkat keuntungannya gitu, maka itu menjadi benefit atau manfaat. Kalau mengurangi dari sisi keuntungannya, maka dianggap sebagai biaya. Maka kita harus hati-hati identifikasi manfaat dan biayanya. Harus stick on konsep cost benefit analysis, harus dari sisi kepuasan individu. Nah, tadi sudah langkah kedua. Langkah ketiga yaitu menentukan asumsi dasar ya. Asumsi dasarnya adalah harga harus mencerminkan nilai atau berbentuk opportunity cost. Kita harus melihat harga pasarnya untuk input dan outputnya ya, dari sisi modalnya dan juga tenaga kerjanya. Seluruh biaya itu harus dalam bentuk present value, atau mungkin bukan present value juga bisa kita hitung dari sisi harga konstan. Dan cash flow-nya harus sisi real ya, dari nilai real bukan nominal. Itu adalah langkah ketiga, kita harus melihat kuantifikasi manfaat dan biaya. Langkah keempat, kita harus menghitung monetisasi dari dampak. Nah, monetisasi ini sebenarnya mengukur dampak. Mengukur dampaknya itu kita lihat manfaatnya ya. Kalau misalnya manfaat luaran outcome-nya itu seperti apa. Nilai manfaatnya misalnya kalau untuk polusi bikin waduk gitu ya, manfaat air daur ulangnya bagaimana, manfaat untuk lingkungan berbentuk afforestasi bagaimana, seberapa besar, nilai manfaat untuk di saat kita misalnya dari
waduk tersebut kita punya manfaat panen alang-alang. Nah, itu bisa dijual cukup mahal ya alang-alangnya, apalagi untuk dibuat minuman. Manfaat panennya seberapa besar? Atau kita bisa lihat manfaat dari jika pengurangan pencemaran dan bisa mengurangi tingkat kematian maupun kesakitan. Itu harus dihitung juga. Oh, kira-kira berapa sih nilainya? Nah, itu harus ada monetisasi dampak. Monetisasi ini adalah pengukuran nilai berdasarkan mata uang ya. Langkah kelima yaitu discount untuk present value dari cost dan benefit. Biaya dan manfaat dalam suatu proyek harus diidentifikasi dan dinilai dalam bentuk moneter atau dalam bentuk mata uang ya. Nah, teknik discountingnya ini kita melihat dari mengurangi nilai manfaat dan biaya di masa depan ya, di masa depan untuk perbandingan nilai masa sekarang. Nah, ini adalah teknik discounting. Kita harus dihitung, ada rumusannya. Nanti kita akan lihat rumusnya. Dan ini adalah rumusnya dalam perhitungan net present value untuk bisa menghitung seberapa besar sih nilai discountingnya gitu ya. Nah, net present value ini harus dihitung. Jika hasilnya lebih dari 0 dan juga nilainya paling tinggi pada skenario tertentu, itu yang harus dipilih ya. Setelah itu dipilih, hitunglah benefit cost ratio-nya. Berapa sih manfaatnya? Dibagi berapa sih biayanya gitu ya. Jika dia lebih dari 1, maka kita bilang good project, must go on. Tapi kalau dia kurang dari 1 nilainya atau cost-nya lebih besar dibandingkan manfaatnya, biaya lebih besar daripada manfaatnya, tinggalkan. Itu maka kita bisa menentukan rekomendasi skenario mana untuk pembangunan suatu project yang menjanjikan atau menguntungkan dari sisi lingkungan, manfaat untuk individu maupun masyarakat. Ya, itu adalah langkah-langkah dari perhitungan benefit cost ratio. Jadi teman-teman bisa menghitungnya dan mengimplementasikan pada proyek-proyek ke depan. Terima kasih, ketemu lagi di beberapa video berikutnya dalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.